kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Tenanglah Ada Yesus. Kita baca Alkitab kita dari Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dengan iman kepada Allah, mari kita deklarasikan bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat Allah, tahun penuaian jiwa-jiwa. Amin. Saudaraku, tentu kita sudah banyak mendengar ada begitu banyak prediksi yang disampaikan oleh para ahli tentang keadaan dunia di tahun 2023, baik dalam bidang kesehatan maupun ekonomi dan lain-lainnya. Nah, saudaraku, para ahli ekonomi memprediksi tahun ini katanya terjadi resesi global. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan prediksi tersebut bukan untuk menakut-nakuti kita loh ya, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan saja agar kita dapat mengatur kehidupan kita lebih baik lagi. Sebenarnya apa yang diprediksi para ahli ini bukan hal yang baru bagi kita orang percaya. Karena firman Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan kita akan hal ini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar." Nah, jadi masalahnya sebenarnya bukan apa yang akan terjadi di tahun 2023, tetapi dengan siapa kita menjalani tahun 2023 ini. Nats yang kita baca hari ini mengisahkan tentang mujizat Yesus, yaitu ketika ia meredakan angin ribut. Saudara, kalau kita ikuti pembacaannya, kita wajar merasa bahwa jika murid-muridnya takut ketika angin tofan menghantam perahu mereka, itu mereka satu hal yang wajar. Tapi tidak wajar jika kemudian mereka berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kepada kami, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sehingga akhirnya Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, banyak kali keadaan di sekeliling kita sangat menakutkan. Ya, ketika ada angin taufan dalam kehidupan kita, kita berpikir bahwa Yesus gak peduli sama saya. Yesus gak peduli kepada keluarga saya. Nah, hal inilah yang membuat iman kita menjadi lemah dan kita tidak bisa melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, kita tidak tahu secara pasti keadaan apa yang kita akan hadapi di tahun ini. Ya, tapi percayalah bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi Anda. Dan Yesus dapat meredakan badai hidup sebesar apapun yang mungkin saja terjadi di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena itu, pastikanlah bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita di sepanjang tahun 2023. Tenanglah, ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa keadaan dunia tidak menentu. Tapi satu hal yang kami pegang dalam keadaan dunia seperti apapun, Engkau tetap mengasihi kami. Kasih-Mu cukup bagi kami. Dan kuasa-Mu itu luar biasa bekerja dalam kehidupan kami. Dengan Allah kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami, maka segala sesuatunya tidak akan menakutkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.